Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Wijaya, NIM 17120153 dari kelas SI 17A. Saya buat video ini untuk kebutuhan pemenuhan tugas Teknopreneur. Langsung lanjut saja. Analisa tahap defense menggunakan 5W1H. Tahap defense merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendefinisikan masalah berdasarkan data yang dimiliki pada tahap empathize, dianalisis, dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap defense ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah karena telah dilakukan penetapan masalah. Yang pertama adalah apa atau what. Pertanyaan ini mendorong untuk mengumpulkan fakta serta memberikan uraian tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan yang berkaitan dengan masalah. Apa yang terjadi pada masalah fidyah dan COVID-19? Contohnya yang terjadi sekarang, beberapa orang tidak tahu tentang bagaimana cara membayar fidyah. Contoh, pertanyaan apa? Apa masalah yang terjadi sekarang? Apa dampak yang ditimbulkan masalah tersebut? Apa peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Siapa, Bu? Yang kedua adalah siapa. Pertanyaan ini mendorong kita mencari dan mengetahui siapa orang yang tidak paham dengan masalah yang terjadi. Contoh pertanyaan siapa atau Bu. Siapa yang tidak paham tentang membayar fidyah? Siapa orang yang tahu fidyah melunasi hutang puasa, tetapi orang tersebut tidak tahu fidyah yang kita bayar untuk siapa? Misalnya ada orang yang sakit pada bulan puasa dan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi dia tidak paham bagaimana ketentuan membayar fidyah tersebut. Kenapa orang yang tahu membayar fidyah namun tidak peduli fidyah itu siapa? Biasanya orang seperti ini adalah orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah. Yang ketiga adalah kapan atau when, yaitu untuk mengetahui kapan terjadinya masalah tersebut. Contohnya ada orang yang tidak mengerti aturan membayar fidyah. Pertanyaan kapan ini akan bermanfaat jika mengetahui kapan masalah tersebut. Mungkin juga orang tersebut tidak mengetahui sejak lama tentang membayar fidyah padahal pembelajaran tentang fidyah itu sudah dilaksanakan sejak lama. Pertanyaan kapan itu muncul sejak seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin sebelum mendapat halangan mereka tidak sadar tentang aturan membayar fidyah. Di mana? Yang keempat adalah di mana. Pertanyaan ini lebih menceritakan di mana lokasi atau tempat terjadinya masalah. Contoh pertanyaan di mana, where, di mana tempat tinggalnya. Mungkin orang tidak paham tentang cara atau aturan membayar fidyah karena tempat tinggalnya berada di pelosok desa yang susah untuk mendapatkan informasi. Yang kelima adalah kenapa atau why. Pertanyaan ini dapat diketahui alasan penyebab suatu masalah dan di sini wajib menjelaskan sebab dari masalah yang ada. Contoh pertanyaan kenapa atau why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Apa penyebabnya? Kurangnya kepedulian masyarakat atau karena tingkat pendidikan rendah hanya sederajat SD atau bahkan tidak tamat SD. Jadi pertanyaan ini kita mengetahui akar penyebabnya. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana. Pertanyaan ini menjelaskan proses terjadinya masalah. Contoh pertanyaan how, bagaimana masyarakat tidak paham tentang cara membayar fidyah. Misalnya pada awalnya orang tersebut tidak pernah berhalangan puasa Ramadan dan tidak perlu membayar fidyah, tetapi 1 tahun terakhir orang tersebut berhalangan melakukan puasa penuh selama Ramadan dan lupa untuk membayar hutang puasa tersebut sehingga orang tersebut wajib membayar fidyah. Tetapi ketika seharusnya dia membayar fidyah, dia lupa tidak membayar fidyah karena kurang pengetahuan tentang fidyah. Sekian dan terima kasih.